Bab 1544. Tanpa jalan kembali. Terlalu percaya diri. Cibir Jerry. Ketika dia berbicara, aura bela diri alam transenden tingkat 7 meledak dari dalam dirinya. Karena harus menekan racun cacing tak berhati, Jerry terus dalam keadaan marah. Dan sekarang, teknik Dewa Perang diaktifkan. Ia memancarkan aura bela diri yang melampaui alam transenden tingkat 7. Awalnya, Master Kota Huaicheng sangat yakin dapat mengalahkan Jerry dengan bergabung. Setelah merasakan tekanan dari tubuh Jerry, ekspresi mereka seketika berubah drastis. "Siapa sebenarnya kau?" tanya Master Kota Huaicheng kaget. Mereka merasakan aura yang jauh melampaui diri mereka dari tubuh Jerry. Kekuatan yang mereka keluarkan sekarang setara dengan Master Alam Transenden tingkat 6. Tapi Jerry memberi mereka tekanan. Ini berarti kekuatan Jerry setidaknya setara dengan alam transenden tingkat 7. Seorang pemuda yang terlihat tidak lebih dari 30 tahun memiliki kekuatan setingkat alam transenden tingkat 7. Bahkan mereka belum pernah mendengarnya di kota Huaicheng. Song bersaudara juga kaget. Mereka tidak mengira setelah beberapa bulan tidak bertemu, Jerry tidak hanya sadar, tapi meningkatkan bela dirinya secara signifikan. "Siapa aku? Bukan urusan kalian. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah menantu tuan kota kalian mati di tanganku. Namun, sampai sekarang, aku masih hidup dengan baik. Tahu kenapa?" ujar Jerry melihat dua master kota Huaicheng tanpa emosi. Ketika Jerry mengatakan ini, Master Kota Huaicheng masih berpikir Jerry berbohong. Tapi sekarang mereka percaya. Seorang pemuda berkekuatan setara alam transenden tingkat 7. Tentu bukan orang biasa. "Maaf ganggu," ujar dua Master Kota Huaicheng saling bertatapan sejenak. Kemudian menghilangkan aura bela diri mereka dan hendak pergi. "Ketika aku memberi kalian kesempatan pergi, kalian tidak pergi. Sekarang, kalian ingin pergi. Sudah terlambat," ujar Jerry ketus. Begitu kata-katanya diucapkan, tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan. Muncul di depan dua master kota Huaicheng. "Apa yang kau inginkan?" Ekspresi master kota Huaicheng berubah drastis. "Kami orang-orang lembah obat. Guru besar kami adalah Raja Obat. Kalau kau berani bunuh kami, dia pasti akan balaskan dendam untuk kami," ujar salah satu dari mereka. Dor, dor. Jerry tanpa ragu melancarkan serangan berturut-turut. Dan kedua master kota Huaicheng seperti layang-layang putus. Langsung memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Ketika tubuh mereka menyentuh tanah, mereka sudah mati. "Tuan Yang, kau benar-benar membunuh mereka?" tanya Song bersaudara terkejut. "Mereka datang untuk menangkapmu kembali ke lembah obat. Kalau aku biarkan mereka pergi hidup-hidup, rahasiaku akan terbongkar. Saat itu, kita pasti akan menghadapi masalah lain." "Aku tidak suka masalah," ujar Jerry tanpa ekspresi. Setelah mendengar ini, Song bersaudara hanya bisa melihat dengan bingung. Ternyata karena takut masalah, makanya Jerry membunuh dua master kota Huaicheng. "Bagaimana luka senior? Bisakah kau membuat mereka pulih dari dasar bela diri mereka?" tanya Jerry melihat Viola. Viola sebelumnya sudah menyembuhkan orang yang kehilangan dasar bela diri. Dan lebih dari itu, hubungannya dengan Song bersaudara sangat baik. Seharusnya bisa, tapi perlu perawatan lebih lanjut. Mereka bisa pulih sepenuhnya atau tidak tergantung dari perkembangan perawatan. Tapi seharusnya tidak ada masalah besar, angguk Viola. Mendengar Viola berkata begitu, barulah Jerry merasa lega. Tidak peduli bagaimanapun, Song bersaudara mencari ramuan untuk dirinya. Hingga tanpa sengaja masuk ke lembah obat, dan membuat musuh di sana. Song bersaudara tampak sangat bersemangat. Setelah mendengar perkataan Viola, "Viola, benarkah kau bisa mengembalikan dasar seni bela diri kita?" tanya Lev sangat bersemangat. Viola mengangguk, lalu mengeluarkan dua pil, memberikannya kepada Song bersaudara. "Makan pil ini terlebih dahulu. Nanti aku akan memberikan perawatan lainnya."
Dengan senang hati, ujar Song bersaudara. Bagi seorang master seni bela diri, kehilangan dasar seni bela diri adalah hal yang paling kejam. Meskipun telah kehilangan kemampuan bertarung, Viola memberi mereka harapan. Namun, Viola sangat sibuk. Dia sedang berusaha mengembalikan kesadaran Charles dan menyembuhkan racun cacing tak berhati di tubuh Jerry. Dan sekarang juga harus merawat dasar seni bela diri Song bersaudara. Viola, kondisi Kak Jerry juga sangat mendesak. Kamu harus menemukan cara untuk memulihkannya, ujar Irene khawatir. Kak Ai, jangan khawatir. Saya tidak akan mengabaikan perawatan Kak Jerry dan Kak Charles, ujar Viola. Tuan Jerry, apa yang terjadi padamu? Tanya Song bersaudara. Viola menjelaskan kondisi Jerry, membuat ekspresi Song bersaudara terlihat serius. Viola, jangan khawatirkan kami. Fokuslah dulu pada Jerry dan Charles. Kami baik-baik saja. Yang terburuk hanya kehilangan dasar seni bela diri. Itu sesuatu yang bisa kami terima. Kondisi Jerry lebih mendesak. Bahkan tidak boleh ada kesalahan, ujar Lev serius. Ku dengar, setelah terinfeksi racun cacing tak berhati, paling lama hanya bisa bertahan 7 hari. Meskipun Jerry telah menahan racun cacing tak berhati, tidak ada yang bisa menjamin seberapa lama dia bisa menahannya. Lanjut Wright, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Sekarang semakin berbahaya di sekitarku. Butuh master untuk melindungi kami. Kalau Viola bisa menyembuhkan kalian berdua, itu akan meningkatkan tingkat keamanan kita semua, ujar Jerry. Lagi pula, Jerry tidak mengancam orang lain. Sekarang dia lebih kuat, jadi menyinggung lebih banyak orang. Tapi tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarnya setiap saat. Dan jika Song bersaudara bersatu, mereka bisa mengeluarkan menjadi kekuatan yang sebanding dengan alam transenden tingkat 4. Jika dia mempertahankan mereka di sini, dia bisa melakukan beberapa hal dengan tenang. Kalian tenang saja. Aku tidak akan mengabaikan perawatan siapapun. Lagian, aku tidak memberikan pengobatan sepanjang waktu, keluh Viola. Semua orang merasa lega mendengar jawaban Viola. Tuan Jerry, kamu membunuh Master Kota Huaicheng. Tidak butuh waktu lama sebelum Master yang lebih kuat dari Kota Huaicheng datang. Bagaimana kita menghadapinya? Tanya Lev serius. Datang 1, bunuh 1. Datang berdua, bunuh berdua. Jika Master Kota Huaicheng berani datang, kita akan membalasnya tanpa ampun, ujar Jerry menunjukkan niat membunuh. Bersambung. Bab 1545. Kamu sangat egois. Seluruh tubuh Song bersaudara gemetar saat merasakan niat membunuh dari Jerry. Jerry sudah menjadi begitu kuat, bahkan tidak takut Master Kota Huaicheng. Namun, memikirkan kekuatan mengerikan yang baru saja ditunjukkan oleh Jerry, mereka bisa memahaminya. Setidaknya, dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Jerry, ia berada di alam transenden tingkat 7. Song bersaudara tahu jelas Jerry memiliki kekuatan yang lebih kuat. Dengan kekuatan yang ditampilkan Jerry, setidaknya ia berada di alam transenden tingkat 7. Jerry bisa menjadi lebih kuat lagi, bahkan mampu berhadapan dengan Master Alam Transenden tingkat 8. Tiba-tiba, hiss, Jerry menghirup napas dingin. Tadi ia baru saja menghentikan keadaan garis keturunan bengis. Ada rasa sakit yang menusuk di area jantungnya. Karena racun cacing tak berhati mulai menggerogoti jantungnya lagi. Kak Jerry, cepat konsumsi pil ini, ujar Viola segera memberikan sebuah pil kepada Jerry. Ini pil terbaru yang diciptakan Viola. Dapat menekan racun cacing tak berhati dalam waktu singkat. Pil tersebut langsung larut begitu masuk mulut Jerry, mengalir ke dalam tubuhnya. Racun cacing tak berhati yang awalnya sangat gelisah, seolah melihat tikus,
langsung bersembunyi di sudut. Kak Jerry, bagaimana perasaannya sekarang? Tanya Irene dengan ekspresi tegang. Jangan khawatir. Dengan pil yang diproduksi oleh Viola, ditambah dengan keadaan tubuhku yang istimewa, dalam waktu singkat, racun cacing tak berhati tidak akan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada diriku. Ujar Jerry menggeleng sedikit. Meskipun Jerry berkata demikian, tapi di dalam hatinya, dia sangat khawatir. Dia menyadari bahwa setiap kali dia menekan racun cacing tak berhati, cacing itu seolah-olah berevolusi otomatis. Dan semakin sulit untuk menekannya lagi. Dan dengan meningkatnya jumlah penekanan, aktivitas racun cacing tak berhati seperti juga meningkat pesat. Dan jeda waktu antara penekanan yang hilang juga semakin cepat. Awalnya, saat Jerry mengaktifkan garis keturunan bengis, dia dapat menekan racun cacing tak berhati sekitar 2 jam. Tapi sekarang, hanya dengan mengandalkan garis keturunan bengis, dia hanya bisa menekan selama 1 jam. Yang lebih penting, ini baru awal mula. Apakah garis keturunan bengis benar-benar akan kehilangan efek penekanan terhadap racun cacing tak berhati di hari-hari berikutnya? Jika benar seperti itu, apa yang harus dilakukan Jerry? Akankah dimakan oleh racun cacing tak berhati dan mati? Dalam beberapa hari ke depan, Jerry masih terus menekan racun cacing tak berhati dengan garis keturunan bengis. Dan pil yang diproduksi Viola juga sangat membantunya. Namun, selama 3 hari berturut-turut, setiap kali Jerry mengaktifkan garis keturunan bengis, dia hanya bisa menekan racun cacing tak berhati selama setengah jam. Artinya, sekalipun Jerry terus mengaktifkan garis keturunan bengis, dia hanya bisa bertahan selama setengah jam. Dan bahkan jika dia masih mempertahankan keadaan garis keturunan bengis, racun cacing tak berhati juga akan pulih dari aktivitasnya. Ini baru hari ketiga mengikuti desas-desus tentang racun cacing tak berhati. Orang yang terkena tidak bisa hidup lebih dari 7 hari. Apakah itu berarti dia tidak akan bertahan selama 7 hari? Tiba-tiba, Kak Jerry, masuklah ke ruang perawatan. Aku akan memberimu pengobatan akupuntur, ujar Viola. Setelah masuk bersama Viola, pengobatan akupuntur juga bisa menekan racun cacing tak berhati, tawa Jerry. Namun, Viola tidak menjawab pertanyaan itu. Wajahnya tampak sangat serius. Kak Jerry, aku tahu jelas situasimu sekarang. Aktivitas racun cacing tak berhati semakin kuat. Hanya dengan garis keturunan bengis milikmu, kau tidak bisa menekannya terlalu lama, ujar dia menatap Jerry. Saat ini, aku telah meneliti banyak informasi tentang racun cacing tak berhati. Beberapa data menunjukkan bahwa ada bagian dari racun cacing tak berhati yang sangat beracun. Begitu masuk ke dalam tubuh manusia, akan terus berevolusi, dan keaktifannya akan semakin kuat. Kalau aku tidak salah, sekarang kau hanya bisa menahan racun cacing tak berhati selama setengah jam. Kan? Jerry tersenyum getir. Ternyata ia tidak bisa menyembunyikannya dari Viola. Dengan bantuan obat yang kamu berikan, sekarang aku hanya bisa bertahan 1 jam tanpa disiksa oleh racun cacing tak berhati. Setiap jam, racun cacing tak berhati akan menggerogoti jantungku secara liar. Untuk menekan racun cacing tak berhati lagi, setidaknya butuh 3 menit. Angguk Jerry jujur. Mungkin tak lama lagi. Aku hanya bisa menekan racun cacing tak berhati untuk waktu yang lebih singkat. Sementara racun cacing tak berhati akan menggerogoti jantungku lebih lama. Viola, apa yang harus kulakukan sekarang? Tidak mungkin hanya menunggu kematian. Kan? Aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi masih tidak bisa menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Tapi aku mencari informasi. Dan orang yang terkena racun cacing tak berhati memang tidak ada obatnya. Ujar Viola menatap Jerry dengan mata merah. Sebelumnya, ada master yang mencoba menggunakan kekuatan darah untuk menekan racun cacing tak berhati. Awalnya bisa menekan. Tapi kemudian mereka menemukan semakin menekan racun cacing tak berhati,
Semakin cepat racun cacing tak berhati berevolusi. Dan keaktifannya menjadi lebih kuat. Untuk mencabut racun cacing tak berhati dari dalam tubuh. Itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Jadi satu-satunya pilihan adalah membiarkan racun cacing tak berhati mati. Wajah Jerry memucat. Benarkah tidak ada jalan keluar lagi? Saat dia berbicara, dia merasakan rasa sakit yang tajam lagi di jantungnya. Dia segera mengaktifkan teknik Dewa Perang. Juga mengaktifkan garis keturunan bengis. Dan mengonsumsi obat yang diresepkan oleh Viola. Namun, tidak ada gunanya sama sekali. Semakin menekan racun cacing tak berhati, semakin gelisah. Hanya dalam beberapa detik, Jerry sudah basah kuyup oleh keringat dingin. 3 menit kemudian, racun cacing tak berhati sekali lagi berhasil ditahan. Dan Jerry bernapas dengan susah payah. Setelah beberapa saat, meskipun hanya 3 menit, itu sangat menyakitkan. Ujar dia tersenyum getir. Viola baru saja menyaksikan Jerry bertahan selama 3 menit sambil menggertakkan gigi dan berlinangan air mata. Semua karena aku tidak berguna. Tidak bisa menyembuhkan Kak Jerry. Ujar Viola berkaca-kaca dan penuh penyesalan. Viola, jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau bukan karena obat yang kau buat, kurasa diriku sudah mati sejak awal. Kalaupun tidak mati, jantungku sudah dimakan setengah oleh racun cacing tak berhati. Ujar Jerry. Baiklah, mari kita keluar. Jangan biarkan semua orang khawatir. Setelah keluar dari kamar, Irene melihat mata Viola merah. Viola, bagaimana keadaan Kak Jerry? Tanya dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Lumayan, ujar Viola tersenyum kaku. Dia tahu, Jerry tidak ingin membuat semua orang khawatir. Jadi hanya bisa berkata begitu. Irene melihat Jerry yang pucat. Lalu melihat Viola. Viola, kau tidak pandai berbohong. Keadaan Kak Jerry pasti sangat buruk. Kan? Tanya dia. Kak Ai, kau tidak percaya dengan Viola. Yang dia katakan benar, tubuhku. Untuk sementara ini tidak akan ada masalah. Tawa Jerry. Diam kau. Suamiku sudah kehilangan kesadaran. Terbaring di tempat tidur dan tidak sadarkan diri. Kalau terjadi sesuatu denganmu, bagaimana dengan kita semua? Lanjut Irene marah. Jangan lupa, istri dan anakmu masih bersembunyi di luar. Kalau kau mati, bagaimana mereka bisa bertahan? Aku hanya ingin tahu keadaanmu sekarang, agar kami dapat mencari cara untuk membantumu. Tak peduli kapanpun, kau hanya memberi kabar baik tanpa memberi tahu masalah. Tidakkah kamu merasa itu egois? Emosi Irene semakin memuncak. Hingga pada akhirnya dia berteriak dan air matanya sudah menggenang di matanya. Bersambung.